Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Konita Afisa, MPM 1912-02-008 akan menjelaskan mengenai anatomi panggul. Yang pertama yaitu bagian anatomi panggul yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama os coccyx, yang kedua os sacrum, dan yang ketiga os oxygus. Baik, di sini saya sudah menggambar bagian anatomi panggul. Di sini terdapat coccyx di antara ischium dan ilium. Kelihatan? Dan yang kedua yaitu os sacrum, terdapat di sini, kelihatan. Baik, dan yang ketiga coccyx, terdapat di sini. Baik, okosa itu terdapat dari 3 juga, yaitu yang pertama ischium di sini, baik, kelihatan ya. Dan yang kedua pubis, kelihatan ya di sini. Dan yang ketiga yaitu ilium, kelihatan ya. Dan yang kedua yaitu sacrum terdapat ada yang namanya sacrum promotorium di sini ya. Baik, sacrum promotorium. Baik, selanjutnya itu ada pintu panggul. Baik, pintu panggul terdiri dari pintu atas panggul, yaitu disebut inlet. Baik, dibatasi oleh promotorium. Promotorium itu ada di sini atau di sini. Oke, di sini ya. Baik, dan pinggir atas simpisis terdapat simpisis pubis terdapat di sini ya. Baik, kelihatan pintu atas panggul. Dan yang kedua ruang tengah panggul atau disebut midlet. Baik, midlet itu terdapat di sini. Kelihatan ya? Midlet. Baik, di sini namanya midlet. Oke. Kelihatan. Baik. Oke, setelah itu ada yang namanya outlet. Outlet itu terdapat di sini, di bagian ini. Baik, kelihatan ya, di sini outlet. Baik, saya tulis outlet. Kelihatan di bagian ini namanya outlet. Baik. Setelah itu ada nama outlet atau pintu bawah panggul ya. Baik, setelah itu ada yang namanya hot ya. Hot itu ada 4. Kelihatan. Hot yang pertama yang ini. Hot yang pertama yang ini. Baik, dibentuk pada lingkaran pap dengan bagian atas simpisis dan promotorium. Yang di sini ya, hot 1. Dan yang hot 2 yang ini, bagian ini sejajar dengan hot 1 setinggi pinggir atas bawah simpisis. Kelihatan? Dan yang hot 3 sejajar dengan hot 1 dan 2 setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Baik. Ada hot 4. Hot 4 kelihatan sejajar hot 1, 2, dan 3 setinggi os coccyx. Selanjutnya saya akan menjelaskan ukuran-ukuran panggul dalam. Yang pertama yaitu ada conjugata vera. Conjugata vera itu berukuran 10,5 cm sampai 11 cm. Dan yang kedua conjugata transversa. Di sini kelihatan conjugata transversa. Baik, itu ukurannya 12 sampai 13 cm. Baik, setelah itu ada conjugata oblingual. Di sini terdapat conjugata oblingual berukuran 13 cm. Dan selanjutnya conjugata obstricta. Baik, jarak bagian tengah simpisis ke promotorium, berarti di sini simpisis, di sini promotorium, berarti ini. Baik, kelihatan? Baik, setelah itu ada stasiun 0 sejajar dengan spina ischiadica. Baik, di sini stasiun 0 atau namanya zero station ya, di sini kelihatan. Baik,
1 cm di atas pinna Ischialaka disebut stasiun 1. Di atasnya ini namanya stasiun 1. Kelihatan? Di atasnya ya. Dan seterusnya sampai stasiun 5 ke atas. Baik. -1 di bawah Ischiadika itu terdapat -1 sampai -5 di bawah Ischiadika. Baik, kelihatan? Ini 0 ya, tengah-tengah. Berarti di sini -1 sampai 5 dan di sini 1 sampai 5. Baik, kelihatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis panggul. Jenis panggul ada 4. Yang pertama ginekoid. Ginekoid, baik di sini ya. Di sini ada jenis panggul. Ini panggul. Baik, ginekoid itu berbentuk seperti lingkaran. Ini sudah saya gambarkan. Ini bentuk kurang lebih bentuk ginekoid, berbentuk seperti lingkaran. Baik, yang kedua yaitu ada android. Android itu berbentuk seperti segitiga. Baik, di sini kan panggul, dia berbentuk seperti segitiga. Kelihatan ya? Ini seperti ini contohnya segitiga. Dan yang ketiga yaitu ada antropoid. Antropoid itu berbentuk elips membujur anterposterior. Ini ya. Dan yang keempat ada platypeloid. Platypeloid. Baik, di sini platypeloid itu berbentuk seperti kacang. Baik, jadi di sini dia itu agak melebar, berbentuk seperti kacang. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan bagian anatomi kepala janin. Baik, di sini saya sudah menggambar bagian anatomi kepala janin. Baik, kelihatan ya. Ini ada 2 di sini. Baik, yang pertama yaitu tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu ada 4. Yang pertama os frontalis itu di dahi. Baik, sini ada os frontalis. Os frontalis kelihatan. Yang kedua os parentalis di atas ubun-ubun kecil. Baik, di sini ada ubun-ubun kecil. Di sini ada ubun-ubun kecil. Nah, ini bagian dahi. Berarti dia berada di sini. Oh, kelihatan ya. Baik. Setelah itu ada os temporalis. Os temporalis itu berada di bawah telinga. Berarti di sini. Atau di sini. Di bawah telinga, kelihatan. Dan yang keempat itu ada os occipitalis. Occipitalis itu berada di bawah bagian ubun-ubun kecil. Baik, di sini ada ubun-ubun kecil, kelihatan ya. Di sini ada dahi. Jadi dia berada di sini. Ya. Baik. Dan yang kedua yaitu ada sutura. Sutura itu ada 4 juga, yaitu sutura frontalis terdapat di sini, terletak di sini. Baik, kelihatan. Kemudian sutura sagittalis terdapat di sini. Kelihatan ya? Dia ada kanan dan kiri. Baik, dan yang ketiga itu ada sutura konaria. Baik, di sini ada sutura konaria. Kelihatan ya? Baik, dan yang selanjutnya ada sutura lamboida. Baik. Di sini ada sutura lamboida. Kelihatan ya? Baik, selanjutnya yaitu ubun-ubun. Ubun-ubun itu terdapat 2 ubun-ubun. Yang pertama yaitu ada ubun-ubun di tengah yang namanya mayor dan ubun-ubun di bawah namanya ubun-ubun minor. Nah, di sini ada ubun-ubun mayor. Di sini terletak ubun-ubun mayor.
paling kecil. Baik, kelihatan. Nah, selanjutnya ada ukuran kepala mengenai diameter kepala. Baik, di sini ada diameter occipitofrontalis. Occipitofrontalis yaitu ada 12 cm. Occipitofrontalis. Kemudian diameter mentro occipito yang ada 13,5 cm. Baik, selanjutnya yaitu ada diameter suboccipital brachmantica 9,5 cm. Baik, dia terdapat di bagian bawah dagu sampai pertengahan brekma, yaitu di bagian ini, subopticobrakmantica di sini ya. Baik, di sini ada satu, kelihatannya di sini ada satu, dan yang kedua ini juga termasuk. Baik, sudah kelihatan. Kemudian diameter biparientalis itu sekitar 8 cm. Baik. Setelah itu ukuran siruma ferencia. Baik, yang pertama yaitu ada siruma ferencia fronto 24 cm. Dan yang kedua yaitu ada siruma frenta nisa mento occipitalis. Ya, baik. Yang panjangnya itu 35 cm. Dan yang kedua itu siruma ferencia sum occipito brachmantica. Ya, baik. Ukurannya itu 32 cm. Baik, selesai. Baik, saya lanjut ya. Dan selanjutnya ada yang namanya mekanisme persalinan. Baik, yang mekanisme persalinan itu ada 7. Yang pertama itu engagement. Engagement itu kepala dikatakan telah menancap angers. Kemudian pada pintu atas panggul, apabila diameter biparental, kepala melewati pintu atas panggul. Nah, baik, yang kedua yaitu selanjutnya descent atau penurunan. Baik, descent atau penurunan yaitu gerakan bagian presentasi melewati panggul. Baik, dan yang ketiga yaitu gerakan fleksi. Gerakan fleksi dengan mengayun kepala, biasanya juga fleksi bertambah hingga ubun-ubun kecil jelas lebih rendah dari ubun-ubun besar. Baik, yang selanjutnya yang keempat yaitu putar paksi dalam. Baik, untuk putar paksi dalam yaitu putar kepala bayi dari bagian depan memutar ke depan ke bawah simpisis. Baik, ke bawah simpisis. Dan yang kedua, yang kelima yaitu ekstensi. Baik, ekstensi yaitu setelah putaran paksi selesai dan kepala sampai di atas panggul, terjadilah ekstensi dari kepala. Oke. Dan yang keenam yaitu putar paksi dalam. Putar paksi dalam, setelah kepala lahir, maka kepala anak memutar kembali ke arah panggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam. Baik, selanjutnya yaitu
ekapulasi. Baik, ekapulasi itu setelah putaran paksi dalam. Setelah putaran mohon maaf sebelumnya, setelah putaran paksi luar bahu depan sampai di bawah simfisis dan menjadi hip, 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 hipo hipopromosihin untuk melahirkan bahu belakang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme pertama. Mohon maaf sebelumnya, saya akan memperlihatkan bagaimana bayi ketika keluar dari rahim ibunya. Baik, ini contohnya, saya cuma punya boneka seperti ini. Nah, tangan bayi yang baru keluar seperti ini, kemudian dagu bayi dengan badannya seperti ini, kemudian kaki dan tangannya seperti ini. Posisinya di bawah seperti ini. Mohon maaf ya jika ini tidak terlalu baik. Ini adalah bagian kepalanya, kemudian dia perlahan keluar. Baik, terima kasih, sekian.